Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dengan limpahan kenikmatan dan anugerah. Kita bisa mengawali hari kita dengan rangkaian aktivitas kebaikan, dengan penuh harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima dan menetapkan pahalanya. Amin. Pada hari ini kita masih berada dalam hari-hari di bulan Rabiul Awal, bulan yang mengingatkan kita akan kejadian yang sangat luar biasa dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini, yaitu lahirnya seorang nabi terakhir yang kembali akan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan yang sangat-sangat panjang, sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya menyinggung sedikit saja, kemudian kita coba perbanyak mendiskusikan hal-hal terkait dengan beliau atau terkait dengan sikap kita terhadap beliau sebagai bentuk refleksi dan evaluasi dari perjalanan hidup yang kita jalani ini. Apakah kita sudah menjadikan beliau sebagai suri toladan sehingga jaminan kebahagiaan akhirat bisa kita rencanakan saat ini? Karena mereka-mereka yang menjadikan beliau sebagai suri toladan akan bersama dengan beliau dalam kehidupan akhirat yang membahagiakan. Tentu setiap kita berkeinginan untuk bertemu dengan beliau, apalagi bersama-sama dengan beliau di surga. Walaupun tentu saja harapan itu jangan sampai dianggap mudah. Bisa jadi mudah, bisa jadi sangat sulit, karena kita pasti akan berebut dengan miliaran manusia dari umat beliau, sama-sama ingin bersama-sama dengan beliau dalam kehidupan akhirat nanti. Kita ambil beberapa rujukan, baik ayat maupun hadis, untuk membangkitkan ingatan kita akan baginda Rasulullah SAW. Di antaranya surat At-Taubah ayat 128.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah benar-benar datang kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri. Min anfusikum, dalam pemahaman para ilmu tafsir, para ahli tafsir ilmu bahasa, ini diartikan dua hal. Yang pertama, min anfusikum itu dari jenis kalian manusia, bukan dari jenis makhluk yang lain. Di dalam ayat yang lain, orang-orang kafir menolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena dia adalah manusia, beraktivitas sama seperti manusia yang lain, makan, minum, bahkan beraktivitas ke pasar, berbisnis. Mereka jadikan itu alasan. Kenapa Rasul itu bukan orang yang gak usah kerja, lalu turun rizki dari langit? Atau dia dari kalangan malaikat yang gak perlu makan dan minum? Tapi ayat ini justru menyatakan min anfusikum, dari jenis kalian manusia. Tentu ada maksud dan tujuan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban itu kepada orang-orang kafir yang menolak kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak dari malaikat? Karena Rasul itu suri tauladan buat manusia. Namanya suri tauladan, contoh, maka harus ada kesamaan jenis. Kalau Rasul yang diutus oleh Allah itu malaikat, yang gak perlu makan, gak perlu minum, gak perlu istirahat, gak punya hawa nafsu, maka kita tidak mungkin bisa meneladani. Nabi dari kalangan manusia saja kita merasa punya alasan untuk tidak bisa meneladani. Dia kan Nabi, kita kan manusia biasa. Apalagi kalau nabinya dari malaikat, dia kan malaikat, kita manusia. Makin jauh dan makin sulit kita meneladani, makin punya alasan kita tidak bisa meneladani tata cara kehidupan Rasulullah SAW. Sehingga min anfusikum, Nabi itu diutus dari jenis kalangan kalian manusia. Karena salah satu tugas utama adalah menjadi contoh bagi umat manusia yang lain di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba menjalani kehidupan? Maka contoh terbaiknya adalah para nabi, para rasul, terutama Rasulullah SAW sebagai rasul terakhir. Makna yang kedua, min anfusikum, ini khusus bagi orang-orang Arab, lebih khusus lagi bagi penduduk Makkah. Min anfusikum itu dari silsilah yang kalian tahu. Muhammad itu siapa? Siapa keluarganya? Bagaimana dia tumbuh kembang? Bagaimana perilakunya? Semuanya mereka tahu itu.
Bukan orang asing tiba-tiba datang langsung ngaku-ngaku nabi. Tapi orang yang mereka kenal dengan sangat detail. Kapan dia lahir, siapa keluarganya, bagaimana dia tumbuh kembang dalam keluarganya, bagaimana sikap dan perilakunya jauh sebelum dia menjadi nabi, lalu diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Apa yang dilakukannya semuanya mereka tahu betul, dan tidak ada celah, tidak ada cacat yang bisa mereka lihat. Orang ini memang manusia yang sempurna, tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, kesalahan apapun. Orang yang terjaga dengan sangat baik, keluarganya adalah keluarga terbaik, tidak pernah melakukan hal-hal buruk, sehingga ketika diutus oleh Allah atau beliau menyatakan diri sebagai nabi, sebagai rasul, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Memang dia adalah manusia terbaik. Walaupun begitu, tetap saja ada orang-orang yang menolak kenabian. Dan disitulah terbaca bahwa orang-orang yang menolak kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya alasan, kecuali alasan-alasan yang tidak bisa dibenarkan. Kita bisa ambil contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi nabi, diberikan risalah yang harus disampaikan kepada umat manusia, dan turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluargamu yang dekat. Maka keluarga dekatnya dikumpulkan. Orang-orang yang terhubung kekerabatan dengan beliau diundang untuk berkumpul di satu tempat. Dan biasa saat itu mereka punya tempat-tempat pertemuan. Lalu dipanggillah kerabatnya itu untuk berkumpul di tempat tersebut, di atas sebuah bukit. Lalu Rasulullah SAW kemudian melemparkan pertanyaan, apakah kalian percaya kalau saya bilang di belakang bukit ini ada sejumlah orang yang ingin menyerang kalian? Dengan cepat orang-orang yang hadir menyatakan kami percaya. Alasannya ringan, kamu tidak pernah berdusta sekalipun. Kamu adalah orang yang jujur, sehingga apapun yang kamu katakan kami percaya. Kekuatan yang luar biasa, yang tidak muncul dengan tiba-tiba, melalui proses yang panjang sehingga semua orang mengenal beliau adalah orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Setelah poin ini selesai, masuk semuanya percaya, Rasul kemudian menyatakan, ketahuilah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada kalian. Aku adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul terakhir untuk mengajarkan kepada kalian tentang keimanan kepada Allah, tentang tata cara beribadah kepada Allah. Begitu misi ini disampaikan, orang yang sangat dekat, Abu Lahab adalah paman beliau, langsung dia maju ke depan, menunjuk Rasulullah SAW, kemudian mengecamnya, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Alihada jama'tana, apakah untuk kini kamu kumpulkan kami di tempat ini?
untuk menyampaikan risalah dari Allah. Sehingga tidak lama setelah itu turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Tangan yang dipakai Abu Lahab untuk nunjuk-nunjuk Rasul kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka adalah dua tangan Abu Lahab. Sampai akhir ayat itu yang bisa disimpulkan bahwa Abu Lahab orang yang tidak akan menerima keislaman itu sampai kematian terjadi. Allah tegaskan bahwa yang celaka adalah Abu Lahab, bukan Rasulullah SAW. Walaupun begitu, sejarah mencatat Rasulullah SAW selalu berusaha mendakwai Abu Lahab dengan berbagai pendekatan. Walaupun tahu sudah ada ayatnya bahwa Abu Lahab tidak akan beriman, tapi sebagai seorang nabi yang punya tugas untuk mendakwahkan kebenaran, maka tetap saja beliau dakwahkan kebenaran itu. Soal dia menolak tidak menerima, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas beliau sebagai nabi sudah ditunaikan dengan sebaik mungkin. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kita kenal siapa dia, dari keluarga yang mana, dan bagaimana keluarganya. Semuanya sangat jelas. Bukan orang yang tidak diketahui latar belakangnya. Sehingga ketika kita mau mempelajari siapa beliau secara silsilah, banyak riwayat bahkan rujukan hadis-hadis tentang itu. Di rangkaian berikutnya, azizun alaihi ma'anittu. Rasul itu orang yang merasakan keberatan hidup manusia bila dibiarkan tanpa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma'anittu. Berat terasa olehnya apa yang kalian rasakan. Jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah melihat bahwa masyarakatnya dalam kondisi yang tidak baik. Berbagai perilaku amoral asusila terjadi dilakukan, apalagi mabuk-mabukan terjadi di mana-mana dan menjadi budaya. Beliau menyaksikan ini tidak benar. Tidak mungkin hidup seperti ini. Ada perasaan tertekan pada diri beliau jauh sebelum menjadi nabi. Sehingga beliau saling merenung, yang kemudian di tahun-tahun sebelum beliau diangkat, ahli sejarah menyatakan beliau sering bertahanus di Gua Hira, menyendiri, mencoba mencari inspirasi apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan masyarakatnya yang tidak punya nilai-nilai moral, perilaku, pelanggaran, penyimpangan, hal-hal buruk terjadi di masyarakatnya. Kalau ini terus dibiarkan, tentu kehidupan ini sangat-sangat berat. Itu dirasakan oleh beliau. Sampai kemudian beliau mendapatkan wahyu, mendapatkan sejumlah arahan, bimbingan, hukum yang harus disampaikan oleh beliau kepada umat manusia. Sehingga dakwah yang beliau sampaikan bisa disimpulkan sebagai upaya atau solusi agar kehidupan manusia
dalam kondisi yang baik dan tidak memberatkan. Tidak terbayang oleh kita kalau hidup ini tidak ada aturan, apakah bisa tetap berlanjut? Apakah ada kebahagiaan yang bisa kita rasakan? Tentu sangat berat hidup ini tanpa adanya aturan. Sehingga keberatan itu dirasakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau terus mencari cara, bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan umat manusia dari kondisi yang sangat buruk. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi nabi. Ada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya sebagai solusi bagaimana beliau menyelamatkan umat manusia. Harisun alaikum bisa diartikan beliau orang yang sangat berusaha untuk bisa mengajak umat manusia beriman. Haris itu menggunakan semua potensi, baik waktu maupun kemampuan, untuk mengajak manusia beriman. Berbagai cara. Sirah Nabawiyah bisa kita baca bagaimana Rasulullah SAW mengajak umat manusia ini agar beriman. Berbagai tantangan, penolakan, penyiksaan dirasakan oleh beliau di dalam dakwahnya. Kita bisa ingat ketika di Mekah berdakwah bertahun-tahun, ditolak, dibawa ancaman yang luar biasa. Hanya beberapa orang yang siap untuk beriman. Beliau mencoba untuk berpindah. Maka beliau pergilah ke Taif, berharap di sana ada orang-orang yang mau mendengar dakwahnya kemudian beriman. Dilakukan perjalanan itu, dia temui orang-orang. Tapi apa yang terjadi? Justru orang-orang Taif menghinanya. Anak-anak perempuan melemparinya dengan batu, dengan kotoran unta, sehingga beliau harus jatuh bangun untuk menghindari itu. Dia tidak bisa menyelamatkan diri kecuali masuk ke sebuah perkebunan. Di kebun itu kemudian beliau bertemu dengan tukang kebun. Lalu terjadilah dialog. Rasulullah menjelaskan siapa dirinya. Beliau menyatakan kampung ini adalah kampung saudara saya, karena dulu ada seorang nabi di tempat itu. Lalu dijelaskan saya adalah saudara nabi itu. Saya diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan misinya. Artinya beliau menjelaskan beliau adalah seorang nabi. Dia kesini untuk menyampaikan kebenaran, tapi justru penduduk Taif menolaknya, mengusirnya dalam kondisi yang sangat tidak layak. Dialog singkat itu ternyata membuat si tukang kebun beriman. Mau beriman kepada apa yang beliau bawa dan mengakui beliau adalah seorang nabi, seorang rasul utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi walaupun satu orang beriman, beliau merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada artinya penghinaan, tantangan yang begitu berat. Yang penting ada orang yang mau beriman, membenarkan apa yang beliau bawa. Dan seluruh dakwah Rasulullah SAW dihadapi dengan kondisi yang seperti itu. Harisun alaikum, sangat berusaha. Berbagai cara dilakukan oleh beliau agar orang-orang itu mau beriman. Kita ambil satu hadis bahwa Rasulullah SAW
pernah memberikan perumpamaan bagaimana sulitnya menyelamatkan umat manusia ini dari kehancuran. Beliau nyatakan, masali wa masalukum kama sali rojulin au qadanaro. Perumpamaanku dan perumpamaan kalian itu seperti seseorang yang menyalakan api di tengah malam. Faja'alal janadib wal farash yaqa'na fiha. Mungkin kita masih ingat punya pengalaman dulu sebelum kondisi terang benderang seperti ini. Kalau di tengah malam kita menyalakan api, ada banyak binatang-binatang malam yang datang. Serangga-serangga, laron dan binatang-binatang kecil itu datang menyerbu api tersebut. Rasul menggambarkan itu. Wa huwa yadhubbuhunna anha. Ketika binatang-binatang itu datang, Rasul berusaha untuk menghindarinya. Kenapa? Karena atau kita ambil contoh laron, kalau kita nyalakan api, dia akan datang dan menyentuh api itu, kemudian dia mati. Rasul menggambarkan manusia seperti itu. Beliau berusaha untuk menghindarkan orang-orang itu dari api neraka, tapi sulitnya bukan main. Orang pengennya justru ke neraka. Pahala neraka itu akan membuat mereka dalam kondisi yang mengerikan. Wa ana akhidu bihujazikum anin nar wa antum tufallituna min yadayya. Aku terus berusaha menarik kalian supaya tidak mengenai api itu, tapi kalian justru pengen lepas dari tanganku dan kembali ke api itu. Ini sebuah perumpamaan bahwa manusia itu kalau dibiarkan tanpa adanya aturan akan masuk ke dalam neraka. Dan Rasul hadir untuk menyelamatkan manusia dari ancaman api neraka itu dengan syariat. Tapi tidak semua manusia mau menerima itu. Justru berusaha untuk tetap terkena neraka, lepas dari aturan-aturan syariat yang dibawa dan disampaikan oleh beliau. Ini bisa kita jadikan sebagai gambaran bahwa ternyata beliau hadir untuk menyelamatkan umat manusia, tapi justru umat manusia tidak mau diselamatkan dengan syariat Islam. Justru yang dipilih adalah yang berbeda, yang bertentangan dengan aturan syariat Islam. Sehingga ini bisa kita jadikan sebagai perenungan buat kita. Kenapa kita masih tidak mau menjadikan syariat yang beliau buat sebagai jalan hidup dan selalu mencari yang lain-lain, padahal itu justru akan membuat kita terancam api neraka. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW itu sangat santun dan menyayangi orang-orang yang beriman. Terkait dengan ini ada puluhan, ada ratusan hadis yang menggambarkan kepada kita betapa besar kasih sayang Rasul, sikap kesantunan Rasul terhadap orang-orang yang beriman. Kita ambil contoh, misalnya ada riwayat Rasulullah SAW itu menyatakan, semua yang aku miliki itu buat kalian, tidak ada yang aku simpan. Kalau kalian minta, pasti aku berikan selama aku punya. Sehingga Rasulullah SAW dikenal sebagai dermawan. Walaupun hidupnya lebih cenderung sederhana, bahkan lebih ke miskin. Ada banyak riwayat beliau sering
kelaparan lalu mengganjal perutnya dengan kerikil. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat sangat menggambarkan, sangat dramatis. Ada riwayat menyatakan Rasulullah SAW, rumah Rasulullah SAW itu tidak pernah 2 hari berturut-turut ada api ada asap yang mengepul. Artinya tidak pernah 2 hari dalam kondisi masak. Artinya bisa jadi hari ini masak, besok tidak. Kemudian memakan makan yang ada. Bisa jadi korma dan yang lain yang tidak perlu dimasak. Hadis-hadis seperti ini tentu menggambarkan kepada kita bagaimana kesederhanaan hidup yang beliau jalani. Tapi kedermawanan beliau banyak sekali diriwayatkan. Beliau pernah ada seseorang datang kemudian minta harta. Dan Rasulullah SAW berikan onta 1 lembah. Dalam riwayat itu 100 onta diberikan. Orang ini dari kampung yang jauh. Tidak lama kemudian datang lagi, minta lagi. Rasul kasih lagi. Ketiga kali dia minta lagi, dikasih lagi. Sehingga 300 onta. Setelah itu dia sampaikan ke kampungnya. Wahai kaumku, berislamlah kalian, dan yakinlah begitu kalian Islam, dijamin tidak akan pernah miskin seumur hidup. Saya minta Rasulullah SAW harta dan diberikan dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Yang tadinya dia masuk Islam tertarik dengan harta, pada akhirnya begitu faham Islam, justru harta tidak lagi menarik buat dirinya. Dan cerita-cerita dramatis seperti itu banyak sekali menggambarkan tentang kedermawanan Rasulullah SAW, khususnya bagi mereka-mereka yang beriman. Rasulullah SAW mencintai kita umatnya bukan hanya saat beliau masih hidup. Beliau tahu beliau adalah nabi terakhir, sehingga setelah beliau wafat tidak ada nabi yang melanjutkan misinya. Dan umat manusia akan tetap ada, berlanjut, walaupun tentu akan berakhir dengan hari kiamat. Sehingga akan banyak sekali umat beliau yang tidak sempat bertemu. Dan Rasul tidak sempat untuk mengekspresikan cintanya kepada manusia-manusia yang lahir belakangan. Sehingga Rasulullah SAW ingin menunjukkan cintanya kepada umat beliau nanti di akhirat. Ada banyak sekali rujukan hadis, kita ambil salah satunya. Rasulullah SAW menyatakan, kullu nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi itu punya doa mustajab, diberi oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan semua nabi sudah memakai doa-doa mustajabnya itu di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan aku menyimpan doa mustajabku itu sebagai bentuk syafaat bantuan untuk umatku di hari kiamat nanti. Karena kehidupan dunia tentu singkat yang dijalani oleh beliau. Sementara umat beliau akan hidup setelah itu masih sekian generasi. Dan Rasul tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya meninggalkan agama ini, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah yang akan menjamin mereka tidak akan tersesat. Tapi apakah betul-betul akan komitmen, itu yang sulit. Sehingga Rasulullah SAW menyiapkan doa mustajabnya itu untuk umatnya nanti di hari kiamat agar selamat dari azab Allah. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Dan
doa mustajab itu pasti akan didapatkan bagi orang-orang yang mati dari umatku tanpa menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mati dalam keimanan, tidak dalam kesyirikan, akan mendapatkan doa mustajab itu, akan mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan bantuan. Dan jenis-jenis bantuannya tentu bisa jadi sangat beragam, tergantung kondisi masing-masing orang. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasul menyatakan, apakah kalian kira bahwa syafaat itu untuk mereka-mereka yang bertakwa? Tidak. Justru syafaat yang aku simpan itu untuk umatku yang berlumuran dosa. Kenapa? Karena mereka yang bertakwa akan selamat dengan ketakwaannya. Tapi mereka yang berlumuran dosa perlu diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak sekali riwayat menjelaskan bagaimana beliau mendoakan umatnya, terutama pada saat melewati jembatan Sirat. Itu adalah tempat yang paling mengerikan. Rasul terus berdoa, Allahumma sallim, ya Allah, selamatkan dia, selamatkan dia. Karena itu adalah perjalanan terakhir, apakah bisa selamat sampai surga ataukah dia terjatuh kemudian masuk ke dalam neraka. Sehingga beliau menunjukkan kecintaannya kepada kita umatnya, bukan hanya saat beliau hidup, tapi beliau juga menyimpan doa-doa mustajabnya itu dalam kehidupan akhirat nanti, karena di sana kita pasti lebih butuh bantuan daripada dalam menjalani kehidupan dunia. Dunia begitu singkat, semua persoalan tetap bisa dihadapi, tapi tidak dengan persoalan di akhirat. Itu yang kemudian Rasulullah SAW menyimpan doa mustajabnya justru dalam kehidupan akhirat untuk bisa menyelamatkan umat beliau dari kondisi-kondisi yang sangat mengerikan. Mungkin ayat ini cukup menjadi bahasan kita dan waktu selanjutnya kita bisa perdalam lewat tanya jawab, membahas tentang Rasulullah SAW supaya muncul kecintaan pada diri kita, kebanggaan sebagai umat beliau, dan kita siap untuk menjadikan beliau sebagai suri toladan yang baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah menegaskan, barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kehidupan akhirat yang bahagia, mendapatkan ketenangan hati dalam menjalani kehidupan dunia ini, maka caranya adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Demikian terlebih dahulu. Untuk selanjutnya dipersilakan, ada hal-hal yang perlu untuk dibahas selanjutnya, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menggunakan kalau syirik itu kan nerakanya apa? Belum sempat bertaubat Ustaz. Itu apakah diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah, ini surat At-Taubah 9128. Kata demi kata itu bermakna sebagai cinta kasih Rasul pada kita itu, Pak Ustaz ya.
Bahkan nanti ada doa mustajab kan kita mendapatkan pertanyaan saya ya. Insya Allah kan kita yang ada di sini dan dimanapun berada pasti sudah mengikuti perintah Rasulullah. Nah, yang pertanyaannya di sini juga dalam ayat 128 ini disebutkan difokuskan kepada orang-orang yang beriman. Insya Allah kita adalah beriman. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak beriman yang dimaksudkan dalam ayat yang 128 ini? Kemudian sekarang kan kita udah tahu nih Ustaz, doa mustajabnya seperti tadi Pak Ustaz uraikan. Karena semua umatnya akan diberikan doa mustajab ini, apakah kita perlu melakukan langkah-langkah ke arah mendapatkan doa mustajab Rasulullah itu saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu. Terkait dengan dosa syirik, memang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan sejumlah hadis bahwa dosa apapun itu berada dalam kekuasaan Allah, kehendak Allah untuk mengampuni, kecuali dosa syirik. Artinya semua manusia pasti punya catatan perilaku dosa dalam menjalani kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengampuni dosa-dosa itu. Karena kalau tidak diampuni, ya tidak ada yang layak masuk surga. Kecuali dosa syirik. Tapi dosa syirik ini pun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang sudah bertobat sebelum wafat. Kalau dosa-dosa yang lain bisa jadi kita tidak serius bertobat. Kalau bertobat itu ada beberapa catatan dari ulama kan. Pertama, berhenti dari perilaku dosa itu. Syarat pertama, berhenti dari perilaku dosa. Kemudian menyesali atas perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan lagi. Itu minimal. Bisa jadi dosa-dosa kita tidak kita sikapi dengan itu. Karena bentuknya yang sangat banyak. Bahkan mungkin sebagian kita anggap ringan sehingga kita bertobatnya secara umum saja. Katakan beristighfar misalnya. Sehingga konteksnya tidak serius dalam bertobat. Tapi Allah Subhanahu wa taala penuh kasih sayang dengan hambanya, sehingga akan mengampuni catatan-catatan dosa hambanya tersebut, kecuali dosa syirik, harus dengan bertobat. Ketika seseorang bertobat, di dalam ayat Al-Quran Allah katakan seluruh catatan dosanya dihapus, sehingga dia seakan-akan bayi yang baru lahir, tidak punya catatan dosa, tapi kebaikan-kebaikannya tetap tercatat. Sehingga taubat ini harus menjadi jalan hidup setiap hamba, karena tanpa itu tidak mungkin ada yang selamat. Nanti orang-orang yang masuk surga itu ada memang yang bi ghairi hisab, dan bi ghairi hisab itu ada dua. Bisa jadi betul-betul tanpa hisab langsung ke surga. Bisa jadi dihisab. Rasul pernah ditanya bagaimana sih hisab yang ringan itu. Rasul menjelaskan hisab yang ringan itu seseorang, kalau kita gambarkan sekarang, seperti menonton video perjalanan hidupnya. Tentu dengan singkat. Lalu dia tahu, bisa menyimpulkan bahwa ternyata jalan hidup yang dia lalui membuat dirinya tidak layak masuk surga dan harus masuk neraka.
karena banyak dosanya tadi. Dia menyaksikan sendiri itu. Ketika dia tidak ditanya oleh Allah, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa melakukan ini? Itu disebut dengan hisab yasir, hisab yang ringan. Begitu dia menyaksikan apa yang dia lakukan dalam hidup ini, dia yakin pasti neraka, tidak mungkin selamat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dia ke surga, karena Allah mengampuni catatan dosa itu. Disitulah kemudian kita menafsirkan kata-kata Rasul, tidak ada seseorang yang masuk surga karena amalnya. Semua orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Itu tafsirnya tadi. Kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin ada orang masuk ke surga, karena pasti punya catatan dosa dalam hidupnya. Tapi Allah mengampuni dosa itu sehingga kemudian selamat dari neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Sehingga nggak ada orang masuk surga dengan kesombongan. Pasti dalam kondisi penuh syukur kepada Allah, karena sebenarnya amalnya tidak layak dibayar dengan surga. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin bisa masuk surga. Tapi kalau Allah bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Maka dia akan terkena azab neraka. Sehingga Allah punya kehendak apakah akan mengampuni dosa-dosa hambanya atau tidak, dosa yang mana. Kalau Allah mengampuni itu, Allah lebih mengedepankan pengampunannya. Tapi kalau Allah menyiksanya, maka Allah lebih mengedepankan keadilan. Tidak ada yang terdalimi, pasti karena dosa dan kesalahan yang dilakukan. Itu yang ada. Sehingga dosa syirik pun tetap kalau dia mau bertobat, Allah akan ampuni, bahkan seluruh catatan dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi orang-orang yang beriman akan mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang di dunia ini ya diberikan aturan hidup, lalu dia mau menjalani aturan itu. Ini adalah cara paling tepat untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Rasulullah, sehingga hidupnya berjalan dengan baik. Dan nanti dalam kehidupan akhirat tentu mereka akan mendapatkan bantuan dari Rasul, karena seluruh umatnya akan mendapatkan bantuan. Bahkan umat-umat sebelumnya saja, umat nabi-nabi yang lain, itu pun akan merasakan syafaat dari Rasul, yang disebut dengan syafaat udma. Syafaat pertama kali di mana semua umat manusia tidak segera dihisap oleh Allah. Semua nabi juga mengkhawatirkan nasib dirinya sehingga tidak bisa membantu umatnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan kepada Allah, minta, ya Allah, segera selesaikan urusan umat manusia. Maka Allah kemudian melakukan hisab. Itu yang disebut dengan syafaatul udma, yang dirasakan oleh seluruh umat manusia yang pernah hidup di muka bumi. Kalau pertanyaannya bagaimana nasib mereka yang tidak beriman? Dia di sejumlah ayat dan hadis tidak ada nasib yang bisa mengenai mereka kecuali nasib yang mengerikan. Kita ambil contoh misalnya dalam surat Al-Fatih ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya berbagai sungai. Wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alim. Barang siapa yang memilih berpaling, diajarkan jalan hidup dia tidak mau, dia cari jalan yang lain, maka tidak ada nasib bagi mereka. Yu'adzibhu 'adzaban alim. Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
Dalam hidup ini kebenaran sudah sangat jelas. Orang-orang yang hari ini tidak beriman hampir bisa dipastikan sudah pernah mendengar Islam. Kecuali yang tidak pernah mendengar, bisa jadi tidak terkena azab. Tapi masihkah ada orang yang tidak mendengar kebenaran Islam hari ini? Kalau dia sudah pernah mendengar tapi dia tidak mau mengikuti, ya sudah, tidak ada alasan bagi Allah kecuali akan mengadabnya. Karena semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan, semuanya kan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pernah mendengarkah tentang dakwah Islam? Pernah mendengarkah tentang Nabi Muhammad SAW? Kalau memang sudah pernah mendengar tapi dia mengabaikan itu, tidak merasa perlu untuk memikirkannya, lalu mengikuti syariat yang disampaikannya, ya sudah, itu sudah jadi pilihan hidupnya, sehingga nanti dia harus menerima konsekuensi atas pilihan yang dia ambil dalam hidupnya. Itu kaidah umumnya begitu. Walaupun kita diperintahkan untuk terus menyampaikan dakwah, soal dia menerima atau tidak itu sudah urusan dia. Tapi kita nanti akan ditanya, apakah kamu yang tahu sudah menyampaikan atau belum? Sehingga kita tidak boleh menutup kesempatan orang untuk mendengar kebenaran. Tetap sampaikan, walaupun mereka ini orang-orang yang menolak kebenaran, tapi paling tidak kewajiban sudah kita tunaikan. Dakwah untuk kepentingan diri kita, karena mereka-mereka yang menolak sudah urusan mereka sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir soal bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tentu yang pertama yang harus kita pegang adalah kita jaga keimanan kita, jangan sampai mati dalam kesyirikan. Itu pertama. Ya. Bisa jadi untuk menghindarkan dosa dan yang lain kita nggak bisa. Ya. Tapi jangan sampai mati kecuali dalam keadaan beriman, berislam. Selama kita beriman dan berislam, kita akan diakui sebagai umat beliau dan akan mendapatkan syafaat beliau. Berikutnya tentu keimanan, keislaman menjadi tidak sempurna, tidak terbuktikan dengan kuat kecuali kita melakukan ketaatan terhadap syariat yang beliau sampaikan. Jadi berusaha untuk mengetahui syariat yang beliau sampaikan dan berusaha untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Soal kemudian sering jatuh, harus bangun lagi. Melakukan pelanggaran harus bertobat dan balik lagi. Komitmen itu yang harus terus dijaga. Sehingga dengan cara itulah kita akan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada orang yang menjalani hidup tanpa ada catatan kesalahan. Tapi yang terpenting ada terus berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Soal berapa kali dia salah menjadi tidak penting. Yang penting adalah setiap dia melakukan kesalahan, dia tetap ada upaya untuk melakukan perbaikan. Ada ayat menarik itu dalam surat Ali Imran ketika Allah menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa. Itu ada yang menarik, yaitu orang-orang yang melakukan dosa besar, fahisyah atau kezaliman-kezaliman yang lain, lalu dia segera sadar dan beristighfar mohon ampun. Orang bertakwa ternyata salah satu sifatnya itu ketika dia berdosa segera sadar dan beristighfar. Artinya walaupun orang bertakwa tetap kemungkinan melakukan dosa terbuka selama dia masih hidup. Sehingga ketika saudara kita melakukan dosa, jangan dikecam, yang justru membuat dia tidak mau kembali ke jalan yang benar.
kita ajak kembali ke jalan yang benar. Kalau dia mau, alhamdulillah. Ketika tidak, sudah menjadi tanggung jawab dirinya nanti di hadapan Allah. Gitu. Sehingga itu yang harus kita lakukan setelah kita jadikan keimanan sebagai pegangan kita. Syariat yang dibawa oleh beliau harus menjadi jalan hidup kita dan terus melakukan perbaikan diri. Tentu hal-hal yang lainnya sangat banyak. Rasul menyebutkan, banyak menunjukkan kecintaan kepada beliau, banyak bersolawat dan yang lainnya. Itu akan menjadi orang-orang yang nanti bersama dengan beliau. Segala kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan kalau kita lakukan, itu menjadi jaminan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bahkan ada sejumlah hadis menjamin kedekatan kita dengan beliau. Mengurus anak yatim, berakhlak yang baik. Itu hadis-hadis menjelaskan akan bersama-sama dengan beliau di surga. Soal bagaimana bentuk kebersamaannya, wallahu alam, bisa jadi nggak satu tempat karena nampaknya terlalu tinggi kalau kita berharap satu tempat bersama dengan Rasul. Ya. Paling tidak ketika kita sama-sama di surga, itu berarti bersama-sama dengan Rasul, gitu ya. Paling tidak itu, karena nampaknya kalau satu level dengan beliau ketinggian, gitu ya. Karena banyak miliaran orang yang juga ingin bersama dengan beliau dan lebih komitmen dibanding kita. Tapi apapun upaya tetap dilakukan. Satu hal menarik mungkin, ada seorang tabi'in tidak pernah ketemu Rasul. Dia menyatakan, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berdekatan dengan Nabi, supaya generasi sahabat tahu bahwa orang-orang yang hebat bukan cuma mereka, tapi generasi berikutnya juga ada orang hebat. Gitu. Walaupun aku tahu bahwa yang berebut berdekatan dengan Rasul tidak sedikit, ya, sangat-sangat banyak. Tapi aku akan berusaha untuk memperebutkan Rasul supaya tetap bisa berdekatan dengan beliau. Nah, komitmen itu yang harus kita bangun. Kita mungkin sangat jauh dari Rasul, dari berbagai sisi. Tapi komitmen untuk bisa bertemu berdekatan dengan Rasul nanti di akhirat harus tetap ditumbuhkan. Caranya dengan tetap menjalankan syariat yang beliau sampaikan.